2021 kami kembali menjumpai para sahabat semuanya dalam program terbaru kami, yaitu Sapa Pagi. Nah, hari ini edisi 6 Januari kami akan mengulas kembali berita yang ada di koran Radan Muko-Muko dan di berita Radan Muko-Muko online. Nah, untuk itu para sahabat bantu kami like dan subscribe-nya di channel YouTube kami Radan Muko-Muko dan follow Instagram kami di Harian Radan Muko-Muko. Nah, untuk berita pertama, berita utama yang ada di koran hari ini yaitu lah menang, Sapuan Milang dari Muko-Muko. Wah, itu bahasa asli Muko-Muko. Ini jawaban eksekutif Sapuan. Pasca pencoblosan 9 Desember 2020, usai menyampaikan pidato kemenangan hasil hitungan cepat, Sapuan bersama keluarga langsung berangkat ke Jakarta hingga kemarin belum kembali. Kepergiannya banyak menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak. Bahkan ada yang menduga jika jadi bupati nanti, Sapuan akan susah ditemui dan banyak berada di Jakarta. Tentunya banyak pihak khawatirkan nanti Sapuan tidak fokus mengabdi dan gagal membuat sebuah perubahan untuk Kabupaten Muko-Muko. Hal ini juga dikeluhkan oleh pendukungnya sendiri. Namun, semua pihak harus berprasangka buruk. Maksud kami tidak berprasangka buruk dulu karena Sapuan memiliki alasan yang tepat dan semua itu demi kepentingan banyak pihak. Untuk menghilangkan praduga miring banyak pihak, wartawan koran ini menggunakan fungsinya sebagai kontrol sosial. Secara eksklusif, wartawan koran ini berusaha menghubungi Sapuan via telepon genggam. Sapaan pertamanya dalam telepon, Sapuan mengucapkan permohonan maaf karena harus kembali ke Jakarta dan belum bisa kembali ke Muko-Muko. Semua itu dikarenakan oleh beberapa alasan pribadi, karena dirinya belum resmi menjabat sebagai bupati, kemudian belum kembalinya ke Muko-Muko atas saran masukan dari para sesepuh, termasuk dari pihak keamanan selaku penanggung jawab keamanan sekaligus garda terdepan dalam penanggulangan penyebaran COVID-19 di Muko-Muko. Nah, ulasannya adalah bahwa pasangan Sapuan Wasri yang menang pada Pilkada 9 Desember 2020 yang lalu masih berada di Jakarta. Bapak Sapuan sendiri dengan alasan pribadi dan alasan lainnya karena masih merebaknya virus COVID-19 di Muko-Muko sehingga beliau belum kembali ke Muko-Muko. Beliau menilai sekarang beliau belum resmi menjabat sebagai bupati sehingga beliau belum kembali ke Muko-Muko. Kita doakan semoga virus corona ini yang ada di Kabupaten Muko-Muko segera berakhir sehingga tidak ada was-was atau kewaspadaan kita semua, termasuk juga Bapak Sapuan sendiri yang terpilih sebagai Bupati Kabupaten Muko-Muko agar ia bisa kembali ke Muko-Muko dan fokus untuk membangun Kabupaten Muko-Muko. Selanjutnya yang di berita di Kecamatan Lubuk Pinang dan sekitarnya, Kades minta pencairan DD 2021 tidak molor. Di Kecamatan Lubuk Pinang, belajar dari tahun lalu, proses pencairan dana desa dinilai molor. Tahun ini, seiring tahapan persiapan pencairan DD sudah dimulai, Kades Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang berharap proses pencairan tahun ini tidak molor. Tujuannya agar program desa cepat dilaksanakan dan waktu pelaksanaannya tidak terbirit-birit. Kades Lubuk Pinang Harapi menyampaikan ia berharap tahun ini pencairan dana desa tidak molor. Ia mengaku persiapan berkas sudah dimulai dilaksanakan, salah satunya penyusunan RAPBDes. Nah, Kades Lubuk Pinang sendiri meminta agar DD 2021 tidak molor karena itu berkaitan dengan gaji para honor yang ada, staf-staf yang ada bekerja di kantor desa, terus untuk pembangunan segera dilaksanakan, baik itu pembangunan jalan, pembangunan jalan kesehatan dan sebagainya yang diusulkan oleh pihak desa itu sendiri. Kita berharap semoga dana desa ini segera cair dan desa-desa yang ada di Kabupaten
muku-muku ini tidak hanya di khusus di Kecamatan Lupina saja, dapat melakukan pembangunan secepatnya untuk demi kepentingan masyarakat. Untuk Kecamatan Ipuh dan sekitarnya, di sini kita mempunyai di koran Radar Muku-Muku hari ini kita mempunyai berita itu BUMDes Ayat Diku jual bibit sawit unggul. Wow. Salah satu program pemerintah adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di setiap pedesaan. Di antaranya memberdayakan badan usaha atau BUMDes. Maka dari itu, pada umumnya di desa di Kabupaten Muku-Muku sedang menggiatkan BUMDes. Salah satunya adalah BUMDes Air Biku Kecamatan Pondok Sugu, di mana BUMDes tersebut saat ini sedang mengembangkan usaha pembibitan kelapa sawit. Hingga kini, BUMDes Air Biku telah menanamkan sekitar 2.500 bibit kelapa sawit. Sekarang bibit sawit yang menjadi usaha BUMDes ketinggiannya sudah mencapai 1 hingga 1 meter. Hal ini disampaikan PJ Kades Air Biku Kecamatan Pondok Sugu Eni Rahmawati AMDK melalui Sekdes Iwan SII. Nah, diharapkan dengan adanya BUMDes ini dapat membuka lapangan pekerjaan bagi para pemuda yang ada di desa Air Biku, khususnya di Kecamatan Ipuh pada umumnya. Dengan adanya BUMDes ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga terciptanya lapangan pekerjaan bagi para pemuda yang ada di desa Air Biku. Kita lanjut ke berita orang pada Muku-Muku hari ini di Kecamatan Penari dan sekitarnya. Nah, ini berkaitan dengan pemberitaan kita edisi kemarin, edisi Selasa 5 Januari kemarin. Ini terpantau satwa dilindungi diduga luka tembak dan kawasan KPT. Nah, ini lagi masalah perburuan burung. Ini pihak PT Sipau sendiri sudah memasang kamera pengawas agar para pencinta burung tidak menembak burung dan melindungi satwa-satwa liar. Nah, ini diharapkan bagi para pencinta burung, terus bagi pemerintah desa setempat dan khususnya PT Sipep itu sudah bekerja keras agar satwa dilindungi, terlindungi dan tidak ada lagi para pencinta burung yang menembak bahkan sampai mati seperti itu. Kita lanjut ke metro. Berita koran hari ini di Metro Kecamatan Kota Muko dan sekitarnya itu BST berlanjut hingga Juni 2021. Seperti diketahui sebelumnya bahwa pemerintah pusat terus melanjutkan program bantuan sosial tunai bagi warga yang terdampak COVID-19 hingga tahun ini. Untuk itu, Dinas Sosial Kabupaten Muko telah mengusulkan penerimaan BST ke Kementerian Sosial sebanyak 1.921 kepala keluarga. Dari jumlah yang diusulkan oleh Dinsos, ada sebanyak 1.718 kakak yang dinyatakan layak sebagai penerima setelah dilakukan verifikasi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinsos Muko-Muko Saroni SH saat dikonfirmasi kemarin. Nah, untuk BST ini alhamdulillah berlanjut hingga Juni 2021. Untuk di Kabupaten Muko-Muko sendiri, kemarin Dinsos mengusulkan sebanyak 1.921 kepala keluarga, sedangkan yang lolos verifikasi itu 1.718 kakak. Nah, dengan adanya bantuan BST ini dapat meringankan beban para penerima, sehingga adanya dampak COVID ini banyak dari kita yang perekonomiannya lumpuh. Dengan adanya bantuan ini dapat membantu perekonomian keluarga mereka. Nah, kita lanjut ke pemberitaan di Radar Muko-Muko Online. Nah, ini berhubungan dengan berita kemarin SMP 43 Muko-Muko akhirnya belajar daring. Ini penyebabnya. Nah,
di berita kita kemarin kan SMP 43 telah melakukan pelajaran tatap muka. Nah, hari ini SMP 43 akhirnya belajar daring. Ini penyebabnya. SMP Negeri 43 Muku-Muku kembali melakukan kegiatan belajar dalam sistem jaringan atau daring. Pasalnya salah seorang guru diduga kontak erat dengan salah satu pasien COVID-19. Hal ini membuat seluruh dewan guru melakukan isolasi mandiri guna memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Nah, di sini akhirnya SMP 43 Muku-Muku memutuskan melanjutkan pembelajaran lewat jaringan atau daring karena salah satu guru mereka ada yang kontak langsung dengan pasien yang positif COVID-19. Nah, dalam hal ini Kabupaten Muku-Muku belum melakukan pengumuman atau imbauan melakukan pembelajaran tatap muka. Dan sampai hari ini semua sekolah yang ada di Kabupaten Muku-Muku masih melakukan pembelajaran dengan cara daring. Di pemberitaan Radam Muku-Muku online ini ada juga 4 fraksi DPRD Muku-Muku usulkan hak angket penyelidikan kinerja Bupati dan Wakil Bupati. Sidang paripurna anggota Dewan pada Selasa 5 Januari sore, Wakil Rakyat 4 fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Muku-Muku menyampaikan usulan pembentukan hak angket kepada pimpinan DPRD Muku-Muku untuk usulan hak angket untuk melakukan penyelidikan terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati Haji Khoirul Huda SH dan Haidir SIP perihal gagal bayar jilid 2 dan ketidakhadiran Bupati dalam sidang paripurna pengesahan RAPBD 2021. Usulan hak angket untuk melakukan penyelidikan kinerja Bupati dan Wakil Bupati berkaitan dengan gagal bayar gaji para honor daerah. Lagi-lagi ini masalah tertundanya pembayaran Honda yang ada di Kabupaten Muku-Muku sehingga pihak DPRD mengambil inisiatif untuk melakukan hak angket terhadap kinerja Bupati dan Wakil Bupati. Semoga ada titik temu agar para honorer yang mengerti mereka diberikan hak mereka karena tanpa adanya honorer di Kabupaten Muku-Muku ini yang terbanyak itu di Dinas Pendidikan karena sekolah-sekolah di Kabupaten Muku-Muku sebagian besar mereka masih mengandalkan tenaga Honda atau honor daerah untuk membantu proses belajar mengajar. Semoga ada kebijakan langsung dari pihak terkait baik itu Bupati dan DPRD agar mereka ada titik temu untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, sahabat Radam Muku-Muku, demikianlah ulasan harian Radam Muku-Muku hari ini edisi Rabu 6 Januari 2021. Besok kami kembali menjumpai para sahabat semuanya. Untuk itu jangan lupa bantu kami like dan subscribe-nya di channel YouTube Radam Muku-Muku dan follow Instagram harian Radam Muku-Muku agar kami selalu memberikan berita terbaru dan terupdate untuk para sahabat semuanya. Oke, selamat pagi dan sampai jumpa.